Setelah poin 12 selesai, tahapan selanjutnya di poin ke-13. Jadi tadi gambar desainnya udah jadi. Poin ke-13 adalah pembuatan marketing plan dan marketing tools. Marketing plan itu perencanaan pemasaran, marketing tools itu alat yang digunakan. Nah, nanti teman-teman bisa baca di modul ya, seperti ini. Ini ada sekitar 10 lembar. Ada 10 lembar materi terkait marketing yang sederhana. Saya nggak bikin yang ribet-ribet karena dalam konsep pemasaran itu ada beberapa poin yang harus dipahami. Jadi di sini ini marketing plan-nya ya. Bicara terkait marketing, kita harus bicara tentang USP atau Unique Selling Point. Yang kedua, kita harus paham dan tahu apa itu product knowledge, pengetahuan tentang produk, ingredients, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah benefit. Kira-kira waktu orang mau beli produk kita, mau menggunakan jasa kita, benefit apa yang diterima? Biasa aja atau lebih baik daripada produk yang lainnya. Nah, ini harus ditulis di dalam konsep pemasaran. Kita bikin coret-coretan aja, nggak perlu ribet bikin presentasi. Marketing plan ditentukan dulu ini USP-nya. Misal salah satu contoh inilah. Misal ini ada sirup cassava sugar atau gula singkong. USP-nya apa? Unique selling point-nya. Misal di ini produk namanya produk Bowis gula, karena dia ada kategori gula, ada sirup, ada bubuk minuman, kopi, topping, macam-macam ya. Ini produk Bowis. Yang mau saya jual ini, saya berpikir tentang USP. Unique selling point-nya adalah cassava sugar. Saya bacanya dulu, Saripati singkong. Oke. Jadi cassava sugar ini USP-nya adalah dia gluten free, bebas gluten, low karbo USP-nya. Jadi lebih sehat daripada produk yang lainnya, daripada gula-gula yang lainnya. Ini bisa masuk kategori misal sirup. Nah, karena apa? Karena banyak sekali orang yang jalan di bisnis minuman itu, bisnis minuman ya, itu banyak yang pakai simpel sirup. Jadi bikin sendiri dari gula pasir, 1:1 ya, gulanya 1 kilo, airnya 1 kilo, dimasak. Itu tingkat kemanisannya beda. Misal ini kan 13.000 mas per botol, tapi penggunaannya 60 mili. Kalau ini misal harga 25.000, tapi penggunaannya cuma 15 mili ya, atau 20 mili, karena tingkat manisnya break ya. Itu beda, tingkat kekentalannya beda. Kental, kalau biasanya simpel sirup kan encer. Jadi USP-nya dia di sini gluten free, kalori lebih rendah, misal low karbo, low kalori, kemudian low GI. Ini bisa disebutkan di sini. Produk kita semacam ini. Kemudian product knowledge-nya di sini kita harus paham. Bisa dilihat di ingredients. Ini dari Saripati singkong. Misal bicara marketing. Saripati singkong. Alasannya apa? Di Indonesia banyak sekali singkong. Kedua, pemberdayaan UMKM. Kemudian apalagi? Dia di sini lebih sehat. Product knowledge-nya. Penggunaan lebih irit. Bisa dipakai. Ini tadi benefit ya. Kemudian kalau product knowledge-nya di sini, misal ini bisa dipakai dibuat susu, kopi, teh, atau apapun. Benefitnya lebih sehat, harga lebih terjangkau, mudah didapat, dan pembelian banyak akan dapat diskon, misal 10%. Nah, ini benefit yang diterima dari produk ini. Misal, ini harus direncanakan di awal waktu kita bicara marketing plan. Ada USP, unique selling point, kemudian ada product knowledge dan benefit. Perencanaan pemasarannya dulu. Setelah perencanaan pemasaran, kita udah ada materi dibuat marketingnya jalan.
Nah, ini harganya, jadi dari sisi pricingnya udah jelas ya. Saya mau jual es kopi susu, oke, HPP-nya 5.000, nah, misal. Budget promosinya berapa, USP-nya apa, benefit-nya apa. Setelah marketing plan selesai, baru kita bicara budget. Budgetnya berapa? Budget apa? Budget promosi. Jadi di sini budget promosi nggak harus gede, nggak harus jutaan, ratusan ribu. Kalau seandainya kita nggak punya modal dan budgetnya 0 rupiah, apa bisa? Bisa aja. Caranya gimana? Nah, ini bicara masalah budget. Budget, ada budget offline, ada budget online. Ini bisa dikembangkan. Ini tadi saya nulis cepat. Di sini ada offline. Offline itu yang kita butuhkan adalah SDM-nya. Kita bisa nggak? Kalau nggak ada, berarti kita rekrut karyawan. Kalau karyawan kita nggak capek, saya nggak paham terkait desain, misal. Ya berarti kita pakai vendor. Apa? Perusahaan yang handle masalah pembuatan flyer, video, dan desain ya. Desain neon box, desain billboard, papan nama toko, dan lain sebagainya. Kita butuh SDM-nya dulu. Yang kedua, promosi event, ada offline atau online. Kreatif yang kita butuhkan mungkin ada desain grafis, videografer, fotografer, atau copywriting. Toolsnya di sini ada, ini bisa dikembangin ya, ada kartu nama, brosur, stiker, neon box, kemudian ada billboard, ada umbul-umbul, ada spanduk, macam-macam. Ini toolsnya. Ini kita bikin perencanaannya dulu untuk offline. Kalau nggak ada budgetnya atau anggarannya 0 ya, kita offline-nya coret dulu, karena di konsep pemasaran offline ini dipastikan semua ada biaya produksi. Misal saya mau sebar kartu nama. Kartu nama kan yang jelas ada, kita cetak ya, satu box paling 30.000 sampai ada yang 100.000 tergantung desainnya. Kita mau bikin brosur juga ratusan ribu. Kalau budgetnya 0 berarti ini di skip dulu, tapi tetap direncanakan. Kemudian online. Nah, kalau kita nggak punya budget, berarti kita bisa optimalisasi digital online. Yang jalanin siapa, vendornya siapa, konsep promosinya offline, online. Ini sama ya. Kreatif, kita butuh desain grafis, videografer, fotografer, atau copywriting. Kita bikin dulu, saran saya, tools-toolsnya di sini. Sosial media yang sering dipakai ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram. Sama saran saya di ranah digital semuanya pakai fitur bisnis, jangan personal. Misal Facebook, saya bikin namanya misal brand kayak gini, Boys. Kemudian dari brand Boys ini yang saya buat adalah akun Facebook personal. Itu yang pertama, nggak bisa diiklankan. Yang kedua, bisa di-banned, nggak bisa dikembalikan. Yang ketiga, jangkauannya terbatas. Katakan misal yang personal itu maksimal 5.000 pertemanan kalau nggak salah. Karena logikanya orang nggak punya berteman di sosial media sampai 5.000 gitu. Orang biasa ya. Beda lagi kalau public figure, artis, politikus, seniman, lain sebagainya, itu kan ranahnya bisa ke kreator atau dia masuknya ke bisnis. Kalau produk kita cuma dibatasi 5.000 aja pertemanan, ya konyol juga. Jadi di sini sosial media kita bikin dulu yang sering dipakai ya, ada Twitter, ada Facebook fanpage, ada Instagram, semuanya bisnis. Kemudian ada video broadcast, ada TikTok, YouTube, banyak lagi sekarang, ada Snack, ada apa lagi ya. Kita bikin blog di Google ataupun WordPress, sosial chat. Nah, di sini ada WhatsApp, misal, ada lagi Telegram, marketplace, Tokopedia, Shopee, Grab. Shopee ini marketplace, mungkin kita jualan, nanti kita bikin cafe, kemudian kafenya bikin kaos. Nah, kaosnya yang dijual di situ, atau mungkin kita bikin cafe atau coffee shop, kemudian ada coffee bean yang kita jual. Coffee bean ini nanti yang kita jualnya nggak cuma di cafe, tapi kita jual di marketplace juga. Salah satu contoh
filosofi kopi. Filosofi kopi itu marketplace-nya ada. Space Coffee Roaster itu ada marketplace-nya. Jadi dia kopinya bisa didapat di Tokopedia, Shopee, atau mungkin Bukalapak, Blibli, tapi dia juga ada juga di outlet. Ini fungsi marketplace. Ada lagi ojek online, ada GrabFood, GoFood, Shopee Food, sekarang Maxim dan lain sebagainya ya. Banyak sekali. Ini kita bisa daftarkan juga di situ, yang fungsinya adalah untuk memaksimalkan penjualan digital. Karena nggak, misal gini, kita namanya cafe, jualannya kopi, tapi kita nggak tahu ya, ternyata ada konsumen kita yang ternyata lebih suka sama singkong gorengnya kita. Misal di coffee shop, dia kepingin singkong goreng tapi dia nggak bisa datang, dia di rumah hujan kondisinya. Nah itu kan nanti dia bisa beli di sini, di ojek online. Jadi ini fungsi dari marketing tools sama marketing plans, direncanakan dulu. Karena kenapa? Di sini jadi fokus. Karena gini, banyak sekali kafe yang waktu ditanya, kafenya sepi atau rame? Sepi. Marketing toolsnya apa? Instagram aja? Iya. Beriklan? Enggak. Followernya berapa? Cuma 1000. Nah, logikanya adalah gimana mau rame, wong follower 1000. Apalagi misal dia buka kafenya di Jogja, aslinya dia dari Jakarta misal. Dia SD-nya di Jakarta, SMP di Jakarta, SMA-nya Amerika, kuliahnya di Australia ya kan. Ya, dia punya teman 1000, ini secara logika. Dia punya teman 1000, yang 1000 itu ada di Amerika, ada di Australia, ada di Jakarta ya. Waktu dia buka kafe di sini, yang like banyak, yang beli nggak ada. Ini masih dari satu tools, itu Instagram aja, belum lagi perilaku. Misal seperti ini dari hasil survei ya, orang usia 35 ke atas itu banyak yang lebih cenderung menggunakan Facebook, satu misal itu. Usia 30 tahun ke bawah banyak orang yang menggunakan TikTok sama Instagram. Kota-kota besar ini banyak yang menggunakan Instagram, Facebook sedikit. Nah, kemudian ada aplikasi Maps misal, banyak orang yang pakai Waze itu, ada yang pakai Google Maps juga. Itu harus didaftarkan semuanya, hal-hal seperti itu. Karena jangan sampai nanti saya bikin di Jogja, segmennya apa? Wisatawan, oke. Segmennya apa? Mahasiswa, oke. Waktu bicara wisatawan ataupun mahasiswa, ternyata di sini mahasiswa ada dari Papua. Di sana dia cuma pakai Facebook. Karena kafe kita di sini di Jogja pakainya Instagram aja. Akhirnya waktu dia di Instagram pakai hashtag kafe terbaik, kafe paling direkomendasikan, atau mungkin coffee shop paling direkomendasikan, akhirnya nggak keluar. Bukan karena tempat kita jelek, bukan karena tempat kita biasa, enggak, tapi karena tempat kita nggak masuk referensi di mesin-mesin pencari semacam Google, misal di Google Maps, misal di hashtag di sosial media, itu nggak masuk. Itu pentingnya kenapa tools harus semuanya. Banyak yang tanya juga, Mas ini semuanya harus ada? Iya. Jadi gini, teman-teman nggak perlu bingung admin tools yang segini banyaknya. Syaratnya adalah cuma bikin satu konten, katakanlah misal satu konten yang nanti di-blast barengan di Twitter, Facebook, misal gini, buy one get one free. Bikin uploadan itu, bikin flyer di Canva atau di mana gitu, buy one get one free. Dimasukin aja ke Twitter, ke Facebook, Instagram, kemudian dibuat versi mungkin slide foto ya di TikTok, buat di story YouTube, kemudian dimasukin ke blog, dimasukin lagi ke Google Maps, ke promo itu kan ada promotion, dimasukin lagi ke social chat di story WhatsApp, masukin ke Tokopedia. Jadi cuma buy one get one aja bisa masuk ke semua tools. Kalau offline-nya jalan ya bisa juga kita bikin semacam brosur
yang kita bagikan seperti itu. Jadi tools di sini penting, semua harus ada, karena mayoritas yang cuma optimalisasi di satu channel itu karena ada yang cuma ngetop di Instagram, ada yang ngetop di YouTube. Nah, ada baiknya karena bisnis apapun itu, ya, ada baiknya kalau semuanya ada. Setelah tools offline online sudah, baru selanjutnya ke segmen pasar. Ini misal ya. Sebentar saya. Oke. Jadi misal gini. Setelah toolsnya selesai, baru ke kita segmennya apa? Konsep pemasarannya B2B, B2C, B2G atau konsep yang lainnya yang sudah kita buat di awal. Atau C2C atau C2G, B2C. Misal di sini saya ambil business to business. Produk saya kerjasamakan atau saya jual ke bisnis yang lainnya. Ya, misal saya datang ke bank ya, ada bank. Kira-kira bisa nggak kerjasama kalau seandainya bank, misal BRI ya. BRI kalau ada meeting, ada makan siang, ada klien kerjasama sama kita. Nanti kita kasih special price, diskon 20% all item misal, atau kita kasih ruangan VIP gratis. Nah, ini konsep B2B. B2C ya kayak tadi, misal diskon 10%, 20%, buy one get one, atau beli 3 gratis 1, beli 5 gratis 1, atau kumpulkan 10 nota gratis 1. Nah, ini bisa diberlakukan di semuanya. Kalau B2C itu salah satu misal contoh, atau B2G, konsep pemasarannya B2G, business to government. Nyada kita punya cafe sama ini cuma jualan ke end user, ke B2C, padahal ke B2G bisa. Tawarkan kerjasama dengan dinas, salah satu misal dinas UMKM, koperasi, perdagangan, terkait nanti seperti apa. Jadi misal gini, saya punya kafe, kalau minggu pagi misal sepi, hari Senin pagi sepi, misal Senin pagi sampai jam 3 sore itu sepi, nggak pernah ada orang. Itu kalau seandainya saya ajukan misal ke DPRD ya, kalau mau meeting dewan, kita bisa open bar di sini. Anggota dewannya berapa? Ada orang 100. Oke, mau teh atau kopi kita sediakan itu dan fresh. Bahan bakunya kopinya menggunakan UMKM lokal, misal pakai roastery lokal. Kemudian susunya kita pakai KUD, misal di Batu Malang itu pakai KUD Batu atau KUD Pujon. Jadi nanti itu yang kita tawarkan, bisnis kita menawarkan itu ke pemerintahan, bisa aja pelatihan kemana, ke dinas. Nah, itu bisa. Saya punya barista udah juara nasional, ini bisa ngasih pelatihan di dinas, misal dinas UKM kota, provinsi atau pusat, ditawarkan. Jadi akhirnya apa? Baristanya yang kerja di tempat kita karena kopinya nggak laku, akhirnya dia bisa, kita bisa tetap nggak rugi, kita untung karena apa? Kita sewain orangnya. Atau mungkin minggu pagi kalau mau event pakai mesin kopi kita, misal acara wedding atau apa, itu juga bisa. Jadi banyak yang bisa dilakukan setelah kita tahu berapa budgetnya, konsepnya offline atau online, USP-nya apa, product knowledge apa, benefit apa. Itu. Jadi panjang ya bicara tentang marketing. Nanti teman-teman bisa mempelajari apa itu definisi pemasaran, latar belakang pemasaran, sejarah pemasaran, bisa cek di modul. Ada sistem pemasaran vertikal, horizontal, dan lain sebagainya. Itu pembahasan terkait pembuatan marketing tools sama plan. Di sini kesimpulannya dari penjelasan saya adalah marketing plan adalah perencanaan. Kita nanti konsep jualannya seperti apa. Kita langsung jual ke konsumen atau ke konsumen iya, dikerjasamakan dengan bisnis.
dengan EO, dengan mungkin ada Indomaret, ada bank, ada apa, itu B2B, atau B2G juga masuk, atau khusus B2G, kita cuma melayani cafe ini khusus dinas, bisa aja. Nah, kesimpulannya adalah dibuat dulu marketing perencanaan pemasaran, yang pertama. Yang kedua, dibuat marketing tools-nya. Jangan cuma apa kata kita, tapi cek dulu hasil survei kita, studi kelayakan bisnis. Kita bisa cek kan waktu studi kelayakan bisnis yang sebelumnya udah kita jalankan. Oke, cafe A dia ternyata pakai FB sama Instagram, cafe B adminnya lewat Telegram, cafe C ternyata pakai WhatsApp, cafe D dia pakai optimalisasinya di YouTube. Ada juga yang seperti itu. Ada baiknya kalau kita nggak satu-satu, kita semuanya ada. Kayak gitu. Bukan seberapa sering kita ngupload, enggak, tapi semuanya harus ada. Satu, ini semuanya ada. Ini untuk pembuatan marketing plan dan marketing tools. Harus ada. Simple kok. Modal apa? Modal handphone aja. Nah, kayak gitu. Kita punya kamera juga, bisa buat foto-foto, editing, bisa di Canva, semuanya banyak yang gratisan sekarang. Itu untuk poin ke-13. mlgcoffee.com